Kembali lagi dengan Bijaknet. Kali ini saya akan membahas tentang Huawei Mate 40 Pro. HP keren di tahun 2021. This is your new mate. The future technology is now. Introducing Huawei Mate 40, Mate 40 Pro. Yang pertama, Huawei Mate 40 Pro ini diluncurkan tahun 2020 yang lalu, itu pada bulan September. Kerennya HP ini itu layarnya itu udah lengkung, performanya yang sangat luar biasa. Jadi itu HP dengan kamera terbaik saat itu tahun 2020, nggak ada lawan ya bro ya. Di DxOMark saat itu nomor 1 sebelum Mi 11 Ultra di launching. Selama itu yang nomor 1 ya ini, hasil kameranya yang luar biasa, fiturnya yang luar biasa. Karena ini Huawei seri Mate itu difokuskan ke perekamannya. Ada fitur yang namanya kamera sinematik kalau nggak salah itu. Resolusi tinggi, kamera ganda, banyak lah pokoknya. Kemudian dibekali dengan Kirin 9000 5 nanometer. Bayangin bro, 5 nanometer itu iritnya kebayang nggak? Kemudian setelah prosesor yang super power seperti Kirin 9000 5 nanometer ditambah dengan baterai 4400 mAh. Itu kalau buat ngegame, kalau saya pribadi ngegamenya itu ya paling Mobile Legend guys. Mobile Legend itu paling satu game itu sekitar 20 menit itu berkurang 4-5%-an lah. Dan desainnya ini loh, desainnya itu nggak sama dengan yang lain. Kamera bulat ya kan, nih di tengahnya ada tulisan Leica. Kalau yang Mate 40 Pro biasa itu ada 4 kamera yang Mate 40 Pro. Kalau yang ada plusnya itu baru 5. Huawei sendiri ini kedepannya itu bakal launching yang namanya Harmony OS ya guys. Dengan semua kelebihannya Huawei Mate 40 Pro tadi itu, cuma satu kekurangannya guys menurut saya, itu GMS, Google Mobile Service. Nah, Google Mobile Service itu, ini singkat-singkat aja ya untuk penjelasannya. Yang jelas ini kelas flagship, jadi dijelaskan seperti apapun itu untuk game itu udah super rata kanan. Kamera depan, kamera depan itu bisa buat rekaman guys, buat rekaman sendiri, jadi nggak perlu kamera yang lain. Terus untuk yang lain-lainnya udahlah, nggak ada yang perlu dijelasin, udah yang terbaik lah. Kemudian ya itu kekurangannya ada di GMS. Nah, kalau solusinya saya pribadi, kan saya kerja itu sangat membutuhkan yang namanya GMS, karena saya membutuhkan yang namanya itu service tertentu di aplikasi dari perusahaan, sehingga itu aplikasi yang bisa diakalin dengan G-Space, Dual Space ataupun aplikasi virtual yang lainnya itu nggak bisa jalan, karena itu dia berjalan di background, nggak bisa langsung jalan langsung seperti aplikasi-aplikasi umumnya. Nah, untungnya itu di Huawei Mate 40 Pro ini di sistemnya MUI 11 itu Brimo itu udah bisa guys. Brimo udah bisa, aku nggak tahu kalau di perbankan yang lain itu, yang jelas Brimo itu udah bisa, itu udah sangat membantu. Alternatifnya dengan HP seflagship ini tapi nggak ada GMS,
ya mau nggak mau ya tetap apa alternatifnya, daripada pakai dual space atau yang lainnya, mending aku beli HP yang murah-murahan aja guys ketemunya, daripada install GMS. Kalau yang di grup-grup itu kan jasa install GMS, no delay, push notification, lancar. Nah, jasa 100-150. Mending beli HP-HP yang harga 400-500 ribuan. Buat kerja. Cuma buat kerja guys. Buat absen, buat apa. Pakai aja yang HP-HP yang murah-murahan aja. Yang jelas, jangan dipakai buat nge-game yang murah-murah. Nah, kembali ke Huawei Mate 40 Pro. Selama tak pakai ya, menurut opini saya pribadi itu HP ini nggak ada kekurangan sama sekali, kecuali GMS itu aja. Ya nggak tahu kedepannya kalau Harmony OS itu di versi Cinanya itu ternyata bisa diinstal GMS backside atau apa itu loh namanya, yang dari grup Huawei itu bisa guys. Tak lihat itu di forum-forum itu bisa. Nah kita tunggu aja nanti Harmony OS dari Huawei. Nah, bisa menggebrak pasar lagi enggak? Soalnya ini dengan harga yang seperti itu, HP ini itu tergolong murah karena enggak ada GMS-nya. Dengan spesifikasi yang sangat luar biasa itu. Kamera terbaik, prosesor terbaik, udah 5G ready. Nah, kemarin ada patch update terbaru itu udah ada 5G-nya udah di unlock, jadi udah bisa dipakai di wilayah-wilayah yang udah ready 5G-nya. Nggak ada kelemahan guys, ya alternatifnya itu. Kalau untuk daily driver sih saya udah pakai kurang lebih hampir 3 bulan guys. Untuk performa sudah nggak diragukan, ketahanan baterai sangat awet, ditambah pengecasannya itu udah 60 watt. Pengecasannya itu udah 60 watt, jadi kalau ngecas saya pribadi itu saya mode pesawat, ya HP-nya rada anget bener sih, tapi ngecasnya cepet guys, nggak ada 1 jam. Ya aku nggak pernah merhatiin ya sampai berapa menitnya, ya kurang lebih 45 menit sampai 50 menit itu udah penuh, dari 5% sampai 100%. Kemudian ada fitur yang namanya reverse wireless charging. Reverse wireless charging itu dia kan aku pakai ini guys, Huawei GT2 Pro. GT2 Pro itu dia ngecasnya udah pakai wireless charge. Jadi dia itu kalau baterainya habis nggak perlu repot-repot di charge pakai docking dari docking jamnya, jadi cukup ditempel ke belakangnya ini. NFC ready. Terus desain yang enggak umum ya guys ya, desainnya itu enggak umum. Dengan kondisi pasar yang sekarang, persaingan pasar saat ini bulan Agustus 2021 itu kayaknya Huawei itu sudah berkompetisi dengan baik dengan brand-brand lain seperti Apple, Xiaomi, Samsung. Itu flagshipnya itu udah nggak tanggung-tanggung lagi. Jadi Huawei Mate 40 Pro ini masih bertahan nggak sih sampai 2-3 tahun ke depan? Jawabannya masih guys, karena jaringan 5G di Indonesia sendiri baru launching dan itu udah ready cuma di beberapa wilayah, belum seperti 4G yang sudah hampir merata. Sekian review singkat dari Bijeknet. Kalau bermanfaat bisa di like dan share, kalau enggak bisa di dislike. Oke, terima kasih.
Sampai ketemu di video selanjutnya.